pelajaran kita, yaitu materi pokok dakwah Rasul di Madinah. Itu halaman 42. Sama 42. Nah, kemarin kan minggu kemarin kita yang di atasnya tuh, yang lembar-lembar sebelumnya. Nah, hari ini kita lanjutkan, yaitu pokok dakwah Rasul di Madinah. Nah, di sini pokok dakwah Madinah, Rasulullah di Madinah itu, yaitu kita dapat melihat dari perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang meliputi segala segi dan bidang kehidupan. Nah, itu pokok dakwah Rasulullah itu ada 6. Yang pertama, ada at-tauhid. Yang kedua, al-ikha atau persaudaraan. Yang ketiga, al-musawwamah. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tauhid. Nah, tauhid secara mendasar adalah meyakini bahwa sesuatu itu satu. Nah, kita kan percaya bahwa Allah itu tauhid, ya kan? Nah, berarti Allah itu satu. Nah, dalam ajaran Islam hari ini berkaitan dengan sifat keesaan Allah. Nah, kan kita sudah ketahui bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu. Nah, Rasulullah ketika datang ke Madinah, beliau menjelaskan kepada masyarakat Madinah bahwa Tuhan yang berhak disembah itu hanyalah Allah, yaitu Tuhan yang menciptakan seluruh alam dan seisinya. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu satu. Nah, terus yang kedua itu ada al-ikha. Nah, ketika Rasulullah ke Madinah, beliau mengajarkan persaudaraan. Nah, dalam persaudaraan ini merupakan asas yang penting dalam ajaran Islam. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada umat di Madinah, yaitu menjaga adanya persaudaraan. Nah, beliau langkah awal beliau untuk memperkenalkan saudara itu, yaitu beliau mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi Rasulullah menjadikan mereka saudara gitu. Jadi mereka gak bermusuhan gitu. Nah, terus jadi beliau itu salah satu pokok dakwah Nabi Muhammad di Madinah, yaitu bagaimana caranya agar masyarakat Madinah itu bersatu walaupun dalam perbedaan kabilah, terus suku, agama dan lain sebagainya. Jadi kan di Madinah itu berbeda-beda ini ya, ada agama, beda agama, enggak hanya kan ada yang Yahudi segala gitu. Nah, sebelum Nabi Muhammad ke Madinah itu belum ada Islam. Jadi beliau mengajarkan ke
umat ke masyarakat Madinah itu ajaran Islam gitu. Terus yang ketiga itu al-musawwamah. Nah, al-musawwamah itu persamaan. Nah, kita di sini sama apa beda? Maksudnya itu derajatnya gitu. Sama. Nah, Rasulullah juga mengajarkan ke masyarakat Madinah itu bahwa manusia itu adalah keturunan Adam. Jadi bangsa Arab itu tidak lebih baik dari orang Arab Ajam gitu. Orang Arab Ajam itu bukan, maksud itu orang Ajam, bukan orang Arab asli gitu. Jadi itu sama. Jadi kecuali orang yang bertakwa kepada Allah SWT, nah itu derajatnya lebih mulia daripada orang biasa gitu, daripada orang Arab dan orang Ajam gitu. Nah jadi kita nggak boleh memandang rendah orang, karena kita itu sama aja di mata Allah, kita itu sama aja seluruh umat manusia gitu. Nah dalam dasar itu, karena hal itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk memerdekakan hamba-hamba saya. Zaman dulu itu kan ada sistemnya budak kan. Nah, sistem budak itu yaitu para penguasa memperbudak orang-orang biasa. Maksud itu kayak mereka membeli orang-orang yang akan dijadikan budak. Nah, itu Rasulullah, ketika adanya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat bahwa untuk memerdekakan hamba-hamba saya. Terus yang keempat yaitu atasamu itu toleransi. Nah, kita di sini di Pangkalan Bumi aja itu kita toleransi apa enggak? Toleransi. Ya. Nah, contoh bentuk toleransi itu kayak mana? Ya, betul. Nah, jadi toleransi itu mengayomi orang-orang yang berbeda agama dan kedudukan. Jadi kita misalnya kan hidup di lingkungan sini gitu ya, di Pangkalan Bumi. Kita tidak hanya ada bukan orang Islam aja di sini. Nah, itu kan bermacam-macam, ada yang Cina, ada yang Hindu, Buddha, terus ada yang Kristen. Nah, Cina itu kan Konghucu. Nah, jadi kita itu di sini sudah toleransi gitu. Nah, salah satu bentuk toleransi yaitu menjaga kita menerima keberagaman agama di sekitar kita gitu. Nah, Rasulullah salah satu bentuk toleransi Rasulullah yaitu Rasulullah memaafkan dan mendoakan orang-orang yang sudah kayak tidak menerima beliau ada di situ gitu. Jadi orang-orang kafir yang memusuhi beliau, jadi beliau itu memaafkan dan mendoakan gitu. Nah, itu tuh ada salah satu cerita itu Nabi Muhammad ketika itu ke perkampungan Thaif. Nah, di perkampungan Thaif itu beliau bertemu dengan tiga orang pembesar suku gitu. Nah, itu beliau membicarakan bahwa kita harus menjaga para sahabat dari ancaman musuh-musuh gitu. Nah, tetapi beliau bukannya mendapatkan kabar baik gitu, bukannya mendapatkan perlakuan baik, tapi beliau malah diusir dan dilempari batu oleh orang-orang tersebut. Jadi orang-orang yang di suku Thaif, di perkampungan Thaif itu tidak menerima adanya Rasulullah gitu. Menyaksikan itu malaikat Jibril memohon izin tuh mau memberi kayak azab gitu kepada kaum Thaif gitu kan. Nah, tapi Rasulullah berkata jangan katanya semoga dari mereka itu mereka mengeluarkan keturunan yang menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan apapun gitu. Jadi Rasulullah padahal Rasulullah itu udah diusir terus dilempari batu. Kalau kita pasti marah loh. Kita pasti marah kalau kita diperlakukan kayak gitu. Nah, sedangkan Rasulullah enggak gitu. Jadi beliau mendoakan semoga mereka diberi hidayah gitu. Semoga mereka
keturunan-keturunan selanjutnya itu ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya gitu. Nah, itu salah satu bentuk toleransi Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy gitu. Terus yang kelima itu at-tasyawur, musyawarah. Nah, Rasulullah itu di kalangan para sahabat, enggak cuma di kalangan para sahabat, tapi di kalangan umat-umatnya, beliau itu mempunyai derajat yang paling tinggi kan. Beliau itu mulia. Nah, tapi beliau itu selalu musyawarah dengan sahabat-sahabatnya ketika ingin memecahkan suatu masalah. Jadi Rasulullah itu tidak hanya harus pendapat beliau yang harus dilakukan gitu, tapi beliau juga musyawarah kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi dengan musyawarah tersebut mereka mempertimbangkan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut gitu. Terus yang keenam, al-adalah atau keadilan. Nah, kalau sekarang kita banyak gitu kayak merasa nggak adil gitu, ya nggak? Nah, kadang kita merasa nggak adil. Nah, jadi pokok dakwah Nabi Muhammad itu beliau mengajarkan keadilan. Jadi keadilan yang beliau ajarkan itu sangat banyak gitu. Salah satunya yaitu keadilan dalam memangku kekuasaan. Jadi misalnya kita menjadi bupati gitu. Kita jadi bupati suatu hari nanti. Nah, kita harus adil kepada seluruh masyarakat gitu. Kita nggak boleh pilih kasih cuma masyarakat ini gitu. Terus kita beri bantuan cuma masyarakat dari sini. Sedangkan di sini kita nggak peduliin gitu. Nah, itu nggak boleh karena keadilan itu harus dilakukan gitu. Nah, dalam istilah kepemimpinan beliau mengajarkan beberapa masalah dasar yang mesti diperhatikan oleh pemangku kekuasaan, yaitu baik di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi ini kayak misalnya kita menjabat sebagai DPR, menjabat sebagai MPR, kita menjabat sebagai kayak bupati, terus presiden. Nah, kita harus adil gitu. Nah, karena salah satu yang diajarkan Rasulullah yaitu keadilan. Nah, ini terdapat pada surah An-Nahl ayat 50. Nah, Allah ini keadilan bukan hanya dari anjuran Rasulullah, tapi juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran surah An-Nahl ayat 50 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kaum berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah berbuat adil, kita sudah membuat melakukan kebaikan gitu. Kayak misalnya poligami. Nah, yang cowok-cowok nih, misalnya poligami. Yang poligami gak boleh gak adil. Jadi kalau misalnya istri satunya dikasih 500.000, jadi istri satunya juga dikasih 500.000 gitu. Kalau misalnya dikasih 10 juta, nah yang satunya juga 10 juta gitu, harus rata. Gak boleh misalnya yang istri tua dikasih cuma 5 juta gitu. Terus sedangkan istri muda karena cantik itu dikasih lebih banyak, misalnya 10 juta. Nah, itu nggak boleh, itu harus adil gitu. Jadi kita hidup di dunia ini kita harus adil gitu. Walaupun kita misalnya menjabat sebagai ketua kelas, kita juga harus adil kepada teman-teman di kelas kita gitu. Nah, itu pokok dakwah Rasulullah di Madinah, itu ada 6. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah itu sangat mencintai adanya persaudaraan, terus persamaan, toleransi, terus beliau bermusyawarah juga dan keadilan gitu. Nah, dari materi ini kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya. Karena bahasan ini mencakup meluas gitu. Jadi siapa tahu misalnya ada pengalaman apa gitu, kayak apa orang yang
nggak bisa berbuat adil. Terus misalnya dia cuma menghendaki suaranya yang ingin diikuti gitu. Ayo kalau mau nanya. Nah, aku mau nanya contoh persaudaraan kita di pesantren kayak apa? Persaudaraan. Kayak apa? Kita ini dia apa namanya? Nah, ideal. Makan bersama. Iya. Yes. Nah, karena kan persaudaraan itu kita harus berkebersamaan gitu, adanya kebersamaan. Jadi persaudaraan harus kebersamaan. Mandi Nggak boleh bersama. misalnya, ini apa namanya kita bermusuhan gitu. Misalnya Aidil peringkat 1, terus siapa Nurul peringkat 2. Nah, Aidil dengan Nurul bermusuhan gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi dalam suatu kelas itu harus adanya persaudaraan gitu. Kita juga di misalnya sama kelas 11 kita juga sudah menjalankan persaudaraan karena kita sudah saling sapa, terus senyum, kita tegur-teguran, enggak misalnya lihat jutek gitu, itu nggak boleh. Kita harus menjaga adanya persaudaraan. Nah, terus contoh dari persamaan. Mandi sama-sama. Persamaan kayak apa? Mandi. Di apa namanya di pesantren? Ngerjakan PR sama-sama. Nah, jadi kita itu di persamaan di pesantren yaitu kita sama-sama santri. Kita nggak boleh misalnya anak Pak Kiai misalnya tuh Mawat anak Pak Kiai tapi mondoknya di sini gitu, terus yang lainnya biasa itu. Nah, Mawat merasa dia paling tinggi, nah itu nggak boleh karena manusia itu sejatinya itu sama gitu, sama derajatnya di sisi Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, kayak ya orang-orang soleh kayak gitu. Nah, mereka orang soleh juga menganggap mereka itu orang biasa, karena orang soleh nggak pernah beranggapan bahwa dia itu derajatnya lebih tinggi dari orang. Kalau misalnya dia beranggap seperti itu, berarti dia itu sombong gitu, sombong. Nah, sombong kan nggak boleh. Jadi kita harus rendah hati. Nah, terus contoh dari di kelas ini musyawarah kayak apa? Rapat. Iya, kelompok. Iya. Kelompok. Nah, misalnya kayak mengerjakan soal kelompok gitu loh. Nah, itu kita udah melakukan musyawarah karena ini jawabannya kayak apa nih gitu loh. Nah, misalnya menurut aku kayaknya jawabannya kayak seperti ini. Terus yang lain beranggapan jawabannya seperti ini. Terus siapa yang paling jawaban yang paling banyak diyakini, nah itu yang diambil keputusannya gitu. Jadi kita nggak sembarangan, kalau misalnya kita bermusyawarah nggak sembarangan mengambil keputusan. Jadi suara yang paling banyak, nah itu yang lebih dipilih gitu. Kayak misalnya pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS. Nah, itu kita udah bermusyawarah karena kita memilih orang yang tepat gitu untuk menjadi pemimpin gitu. Nah, terus keadilan kalau misalnya di pesantren atau di kelas ini kayak apa? Bersuara aja, jangan takut. Keadilan, contoh keadilan misalnya di pesantren gitu. Keadilan.
Lauk makan. Iya, lauk makan tuh. Lauk makan nggak di sini nggak ada yang dibeda-bedain kan? Nah itu Kada apa? salah satu contoh bentuk keadilan kita di pesantren gitu. Jadi kita sama-sama menerima misalnya hari ini lauk ayam. Terus ada tuh santri misalnya si Melsa, misalnya Melsa lauknya ayam, tapi santri lain malah lauknya tempe. Nah itu tuh nggak adil gitu. Jadi itu kan kalau misalnya diberlakukan kayak gitu kayak diistimewakan. Nggak boleh kalau misalnya dari pesantren kita itu sama-sama santri gitu. Jadi misalnya santri lagi makan tempe, kita juga harus makan tempe gitu. Kecuali kita ada bekal dari rumah gitu, misalnya dari orang tua datang jenguk. Nah itu bisa berbeda lauk makannya. Tapi kalau misalnya langsung dari pondok, misalnya kita dapatnya dari pesantren, nah itu kita sama-sama harus misalnya lauk tempe, kita juga lauk tempe gitu. Nah kalau misalnya tauhid, kita diajarkan tauhid itu kayak apa? Belajar agama. Salah. Nah salah satu bentuk ketauhidan Allah kayak apa? Tauhid itu kan satu, jadi Allah itu Oh, itu satu. tadi baru disinggung. Nah jadi tauhid itu jadi Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Jadi tidak boleh kita menyebutkan Allah dengan makhluk lain, kayak misalnya dengan patung. Nah itu kita udah musyrik, berarti kita sudah menduakan Allah gitu. Nah karena jam pelajarannya sudah habis, cukup sekian dari kakak. Semoga bermanfaat yang telah kakak sampaikan. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.